Pemirsa, masa kampanye pemilu 2024 telah dimulai. Tim pemenangan pasangan Capres, Cawapres hingga calon legislatif pun makin gencar bergerilya untuk mendulang suara. Bukan rahasia lagi jika tebar uang masih dipakai untuk merebut suara pemilih. Namun benarkah cara itu masih mempan mempengaruhi keputusan di bilik suara? Berikut Rakyat Bicara. Masa kampanye pemilihan umum 2024 telah dimulai pada 28 November kemarin. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia pun mengingatkan kepada masyarakat akan maraknya politik uang dalam pemilu yang bisa menciderai demokrasi. Lalu, sejauh mana pandangan masyarakat akan politik uang dalam pemilu? Berikut Rakyat Bicara. Pak, dalam masa kampanye ini kan biasanya banyak yang bagi-bagi duit nih. Bapak pernah nerima gak, Pak? Ya kalau dia ngasih cuma-cuma ya kita terima lah. Namanya juga kita dikasih ya. Tapi kalau masalah milih mah itu tergantung kita, Pan. Istilahnya di bilik suara. Tergantung hati nurani kita. Kalau kita kan maunya milih yang pemimpin yang bagus, yang punya visi misi, ya kan, yang memperhatikan lingkungan kita. Banyak kejadian, Pak, ada caleg yang udah ngasih duit tapi dia kalah nih dalam pemilu. Nah, menurut Bapak gimana nih, Pak? Ya itu mah dari tadi ya istilahnya. Kalau dia misalkan dia udah kasih terus dia merasa dia kalah, ya berarti kan wilayah yang dia kasih nggak senang sama dia gitu. Mungkin dia kurang perhatian sama wilayah atau gimana gitu. Biasanya Bapak kalau milih caleg ataupun pemimpin lah, presiden nanti, milihnya bakal yang gimana sih, Pak? Milih yang ngasih duit banyak atau ngeliat dari programnya dulu, Pak? Oh, program lah, visi misi, rekam jejak. Ini kan urusan 5 tahun sekali. Urusan bangsa ini mau dibawa kemana istilahnya. Kalau kita kasih kepada orang-orang yang salah, ya nanti kita sendiri 5 tahun akan menerima resikonya. Bang, dalam kampanye kan biasanya banyak yang bagi-bagi duit ya, atau barang atau apapun lah. Abang pernah nerima gak? Kalau saya pribadi belum pernah, tapi banyak teman-teman saya ada juga, tetangga juga ada, kadang-kadang duit juga ada, macam-macam, kayak sembako juga ada. Misalkan nanti ada yang ke rumah abang ngasih uang atau ngasih apapun, bakal nerima gak? Dan nanti bakal milih itu orang gak? Kalau terima saya terima, kalau soal pilihan mah itu pilihan saya, gitu, tergantung. Saya suka gak sama dia, kalau saya nggak suka ya saya nggak pilih, kalau saya suka ya saya pilih. Dia ada visi misi yang bagus ya saya pilih, gitu aja. Kalau memilih caleg atau pemimpin, abang kriterianya yang gimana sih, Bang? Yang visi misinya bagus atau yang ngasih uangnya itu banyak? Yang paling fokus sih ke visi yang bagus dan program yang bagus. Karena visi misi dan program yang bagus tuh untuk masa depan, untuk anak cucu saya, bukan untuk hari ini aja. Mbak, biasanya kan dalam masa kampanye ini banyak caleg-caleg atau partai yang ngasih uang ya. Mbak pernah nerima gak sih? Saya nggak mau nerima, karena kan takutnya nanti ada sanksi atau apa gitu. Jadi saya maunya calegnya yang benar-benar nggak usah pakai sogokan atau apa, uang gitu, kayak serangan pajar gitu kan. Nah kan banyak ya, Mbak, caleg yang udah ngasih uang banyak rakyat dalam kampanye tapi nggak menang pemilu nih, Mbak. Menurut Mbak gimana, Mbak? Ya itu sih derita dia ya, dia udah ngeluarin uang ya kan. Masalah dia mau menang atau tidak, ya itu urusan dia. Kalau dia udah ngasih uang, dia kalah, serah uang dia ya kan. Pada Agustus 2023, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia merilis Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Ada 5 provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dengan adanya politik uang dalam pemilu 2024. Di posisi pertama ada Maluku Utara dengan skor 100. Kemudian di posisi kedua ada Provinsi Lampung dengan skor 55,5. Di posisi ketiga ada Provinsi Jawa Barat dengan skor 50. Kemudian di posisi keempat ada Provinsi Banten dengan skor 40,4. Dan di posisi kelima ada Sulawesi Utara dengan skor 38,8. Sementara itu ada 3 modus politik uang yang kerap kali dilakukan oleh para kandidat, tim kampanye hingga simpatisan.
Untuk yang pertama, biasanya memberikan uang secara langsung sebagai imbalan memilih. Kemudian yang kedua adalah memberikan barang secara langsung ataupun dalam bentuk modus hadiah. Dan yang ketiga, janji akan memberikan uang ataupun barang sebagai imbalan memilih. Selain menciderai proses demokrasi, politik uang memicu politik berbiaya mahal dan berujung praktik korupsi bagi kandidat yang terpilih. Kita patut berpartisipasi untuk mewujudkan pemilu yang menghadirkan pemimpin terbaik dengan cara menolak praktik uang. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Faisal Rinaldi dan Raga Firdaus. Sampai jumpa pekan depan.